Kameranya dinyalakan, mikrofonnya dimatikan. Insya Allah 7.30 dipimpin oleh Pak Dasep. Ya, Pak Dasep. Ya, lu. Abi di ya. Menunggu Pak Dasep ya. Kalau Bayhaki udah masuk belum ya? 9B. Masih kayak gitu. Bayhaki.
Baihaqi masuk ya? Baihaqi. Ikhlas. Pak Dasep? Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, Bu Haji. Ya, gentos naminanya. Melbab. Ayaan Abi suaranya. Ada, Pak Dasep, ada masuk suaranya. Jelas? Waalaikumsalam, Bu Haji. Siap. Pedro. Siap, pada siap, bagus, Pak Dasep, mangga. Coba. Mangga Pak Dasep dipimpin. Belum ini. Baihaqi sudah siap? Alif? Baihaqi tadi udah masuk, tapi sepertinya masih ada gangguan kayaknya. Terus digentos Bu Haji, Namina. Nuhun. Sawang Sunda. Saya nggak mau masuk nih ininya, gambarnya. Gambarnya ya Pak. Alif? Siapa? Pak Arif tacan dimulai kan? Izin heula ya. Gambarnya nggak muncul sih. Ya Pak Dasep ya. Belum mulai Bu Haji, belum. Yuk. Start video nggak wae, naon ya gangguan. Makanya ya. Alif? Keterangannya apa Pak di situ Pak? Arif, Abi izin lagi nya, Pak Arif. Oh, mau kemana Bu?
Mau ke belakang heula? Ingat kemana? Ada 1 menit. 1 Iya, menit. 10 menit. 1 menit. Oke, oke. Nah. Pak Dasep nggak apa-apa, yang penting suara aja dulu Pak Dasep. Hah? Yang penting suara aja dulu. Settingan anak kumaha? Kemarin muncul ya nanti nih. Biasanya langsung di... Suaranya sudah ada? Ada Pak, suara udah masuk Pak. Halo? Halo, Pak Dasep, suara udah masuk. Tapi gambar nggak ada. Ya, gambar. Di start video. Start video nggak mau. Ada file to start the video kamera. File. Nggak tahu apa salahnya. Mulai aja. Siap. Bayhaqi tadi udah masuk, tapi sekarang ini. Bayhaqi dicoba diinikan dulu. Suaranya dicoba sudah. Sudah Pak, sudah. Oke, Bayhaqi nyalakan kameramu Bayhaqi. Mana Bayhaqi? Oke Pak. Apa kameranya ada masalah nih? Bisa Pak, Biar- bisa. Nah, Pak Dasep udah masuk, Pak Dasep. Ya, nih. Mana Bayhaqi? Ada Pak. Bentar. Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, dikasih jatah umur dan dalam kondisi sehat walafiat. Sehingga kita semua bisa berkumpul di pembiasaan virtual kali ini yang baru pertama kali dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan bergiliran. Ke depannya insya Allah minggu depan kelas 8, sekarang Zoom-nya kelas 9, dan kelas 7 dan kelas 8 bisa live streaming lihat di YouTube. Anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah setia bergabung untuk melakukan pembiasaan. Dan Bapak ucapan terima kasih tadi yang sudah melaksanakan pembiasaan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa normal kembali sekolah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ada 3 hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum nanti baca Quran. Tolong dari sekarang disiapkan dulu Al-Qur'annya. Al-Qur'an disiapkan. Dan yang berhalangan silakan boleh sambil dengar saja atau ganti dengan membaca sholawat saja. Silakan baca sholawat sebanyak-banyaknya. Yang tidak berhalangan silakan siap-siap Al-Qur'annya, dan kita akan baca Quran surat Al-Kahfi karena waktu tidak akan semuanya. Hanya 20 ayat saja dari ayat 1 sampai 20. Mohon disiapkan. Anak-anak sekalian, ada 3 hal yang ingin Bapak sampaikan. Pertama, sesuai dengan sekarang kondisi pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Maka ada 2 hal yang harus kita lakukan menghadapi pandemi ini. Pertama, marilah kita meningkatkan imun kita. Karena kita sebagai manusia, itu kewajiban kita sebagai manusia adalah berikhtiar. Sekuat tenaga untuk berikhtiar, jangan sombong, tidak mau pakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mau berdoa. Cuma tidak takut corona, yang takut mah kepada Allah, itu salah besar. Kita sebagai umat Islam wajib berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya ada 2 cara, yaitu ikhtiar secara ruhiyah dan ikhtiar secara jasmaniah.
Secara lahiriah, jasmaniah, mari kita tingkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian rajin olahraga, tidur dengan cukup, jangan banyak begadang. Kemudian dalam pergaulan, marilah kita terapkan protokol kesehatan. Karena ketika kita menjalankan protokol kesehatan dengan 3M itu, ingat pesan Ibu, lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah saja, supaya bernilai ibadah. Kenapa? Karena itu adalah sebagai upaya kita, ikhtiar kita, supaya orang lain tidak tertular dan kita pun tidak tertular dengan virus yang sekarang sudah mewabah. Itu yang pertama yang harus kita tingkatkan imun kita. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah tingkatkan iman kita. Jadi selain imun ditingkatkan, iman juga harus kita tingkatkan. Caranya dengan apa? Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perkuatlah iman kalian dengan selalu rajin zikir la ilaha illallah. Jadi rajinlah berzikir, termasuk berzikir adalah rajinlah baca Quran. Karena dengan baca Quran, insya Allah iman kita akan kuat. Dan kalau iman kita kuat, insya Allah imun kita pun otomatis akan jadi kuat. Bapak sudah share betapa banyaknya manfaat kalau kita rajin membaca Al-Quran. Bahkan di artikel tadi yang Bapak sharekan, ternyata kalau kita rajin baca Quran, terutama ba'da maghrib dan ba'da subuh, ternyata itu akan meningkatkan kecerdasan otak kita. Maka lakukan pembiasaan baca Quran dengan rutin, meskipun sedikit, yang penting dilakukan tiap hari. Karena Allah mencintai pekerjaan manusia yang dilakukan terus-menerus meskipun hanya sedikit. Maka lakukan itu supaya iman kita meningkat. Kemudian lakukan juga sholat, jangan pernah ditinggalkan, dan selalu rajin berdoa. Mudah-mudahan dengan cara itu kita terhindar dari virus yang membahayakan ini. Kalau kita sudah lakukan dua hal itu, ternyata kita kena virus COVID-19, oh itu sudah qadarullah, takdirnya Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Dan insya Allah, Allah akan mencatat usaha kita. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita semuanya. Yang kedua yang ingin Bapak sampaikan adalah kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan SMP 6, bagaimana sudah diumumkan oleh Pak Alif dan Bapak Kepala Sekolah ketika kemarin hari Senin upacara, yaitu yang pertama, setiap hari sebelum kalian PJJ belajar, lakukan sholat baca Quran minimal 5 ayat. 5 ayat saja minimal. Mudah-mudahan dengan terus-menerus baca Quran, meskipun hanya sedikit, mudah-mudahan mengundang cinta Allah. Karena Allah cinta kepada seseorang yang melakukan perbuatan baik terus-menerus meskipun sedikit. Kemudian yang kedua, ada pembiasaan seminggu sekali seperti sekarang hari Jumat ini. Yaitu pembiasaan yang pertama sholat duha, dan yang kedua membaca Al-Quran surat Al-Kahfi. Mohon ini dilakukan dengan baik. Untuk apa? Untuk tadi supaya iman kita meningkat. Kalau iman kita meningkat, insya Allah imun kita pun akan meningkat juga. Sehingga tubuh kita jadi sehat jasmani dan rohani. Anak-anak sekalian, dan kenapa kita harus membiasakan diri baca Quran, sholat? Karena itulah amal yang akan menolong kita nanti di akhirat. Bagaimana jadinya apa yang akan kita banggakan nanti di akhirat kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran. Karena justru amal itulah nanti yang akan dibawa oleh kita mati. Kita mati tidak bawa harta, jabatan, pangkat, itu ditinggalkan. Yang dibawa adalah amal soleh kita. Di antaranya adalah kalau kita rajin sholat, baca Quran. Bahkan nanti di alam kubur, kalau kita rajin baca Quran, itu Al-Quran akan menjadi penerang kita, akan jadi teman kita. Dan di akhirat nanti akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang rajin membacanya. Bahkan kalau kita mau menghafalnya, insya Allah kita akan memberikan mahkota yang sangat indah nanti kepada orang tua kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya pembiasaan ini, terus lakukan di rumah juga pembiasaan rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Yang ketiga, sebagai evaluasi pembiasaan yang dilakukan di SMP 6, ternyata ini berdasarkan angket yang Bapak sampaikan kemarin kepada kelas 7, 8, 9,
hasilnya ternyata cukup memprihatinkan. Karena dari hasil kemarin yang mengisi link Google Form atau laporan pembiasaan hari Jumat kemarin dari kelas 7 itu hanya sekitar 55% saja, hanya 152 orang saja. Kelas 8 hanya 164, 54%, dan dari kelas 9 hanya 191 orang, hanya 63%. Berarti hanya 50%-an yang selalu aktif melaksanakan pembiasaan. Selebihnya kadang mengikuti, kadang tidak. Ini sebagai evaluasi untuk mohon terus dilakukan pembiasaan ini sehingga mudah-mudahan jadi karakter, jadi akhlak yang membentuk karakter kita menjadi akhlakul karimah. Selanjutnya Bapak perlu sampaikan juga laporannya, ternyata yang rajin melakukan pembiasaan setiap hari sebelum belajar minimal 5 ayat, ternyata yang selalu melakukannya sekitar kelas 7 hanya sekitar 36%, kelas 8 hanya 23%, dan kelas 9 hanya 30%. Berarti rata-rata 35%-an yang selalu aktif mengikuti pembiasaan, melakukan pembiasaan. Selebihnya kadang melakukan, kadang tidak. Kemudian juga yang rajin atau yang selalu mengikuti pembiasaan hari Jumat sekarang, ternyata ini kelas 7 hanya 67%, kelas 8 hanya 62%, dan kelas 9 hanya 49%. Itu sisanya kadang mengikuti, kadang tidak. Kemudian Bapak tanya juga bagaimana sholat fardunya di rumah. Ternyata masih ada yang tidak sholat. Bahkan ketika ditanya kemarin subuh, Jumat kemarin, masih ada sekitar 70% yang tidak sholat subuh. Naudzubillah min dzalik, ini sangat disayangkan, sangat cukup memprihatinkan karena masih ada siswa yang berani meninggalkan sholat. Ini sebagai laporan saja karena waktu tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan ini sebagai evaluasi dan mudah-mudahan nanti diperbaiki ke depannya. Mudah-mudahan pembiasaan ini meskipun tidak seperti sekarang dilihat oleh guru, tapi Allah Maha melihat, tetap lakukan dengan baik, disiplin, jujur. Mudah-mudahan dengan adanya pembiasaan kita menjadi orang yang selalu rajin sholat, rajin baca Quran, dan mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah siapa ahlul Quran itu? Ahlul Quran adalah orang yang selalu rajin membaca Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran yang kata Nabi, nanti di surga ada yang termasuk ahlullah, keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Keluarganya Allah adalah ahlul Quran. Orang yang selalu rajin membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan, bahkan menghafalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Dan sebagai evaluasi terakhir, untuk khusus kelas 9, Bapak sudah suka bikin grup, yaitu maghrib mengaji. Ternyata cukup memprihatinkan, setiap hari Bapak kasih pada maghrib itu baca Quran, one day one ayat, satu hari Bapak share satu ayat Al-Quran, artinya, terjemahnya, dan tafsirnya, kemudian disuruh dihafalkan satu hari satu ayat, bahkan lebih dimudahkan lagi satu hari satu baris. Ternyata hanya 30%-an saja yang suka membuka dan membaca link grup tersebut. Yang lainnya ada yang tidak pernah membaca dan membukanya. Bahkan dari beberapa kelas hanya beberapa orang saja, beberapa kelas saja yang melaporkan kemarin sudah hafal Al-Baqarah 1 sampai 16. Itu hanya beberapa orang saja. Dan ada kelas yang tidak melaporkan. Berarti banyak yang tidak mengikuti dan tidak menghafalkan. Oleh karena itu, tolong ini dilakukan. Mudah-mudahan satu hari satu ayat. Mudah-mudahan targetnya nanti kelas 9 ini, mudah-mudahan kita selesai belajar di SMP 6 ini minimal hafal 1 juz 1.
Insya Allah kalau kamu lakukan rutin terus ya, satu hari satu ayat, insya Allah akan hafal. Mungkin itu karena waktu kita akan lanjutkan kepada pembacaan surat Al-Kahfi. Insya Allah akan dipimpin oleh Baihaqi kelas 9A. Silakan disiapkan. Dari Bapak cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Baihaqi. Langsung Pak. Yang lainnya mengikuti. Iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la liabaihim takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu nahnu naqussu bil haqqo fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda warabatona ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhazu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa wa taras syamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa iza gharabat taqriduhum zatas shimali wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad
wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida wa tahsabuhum ayqadaw wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal wa kalbuhum basyitun zira'ihi bil wasid lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwarikikum hazihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu izan abada. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pak Alif. Pak. Pak Alif baru. Bu Eni paling Bu Eni Ros Pak Dasep, Bu Eni Ros ada. Pak Alif. Kedengaran Pak Alif? Sebentar. Ya, Pak. Ada. Saya membetulkan dulu bacaannya tadi ya. Ya, silakan. Ya. Sebentar, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ini terima kasih Bapak ucapkan kepada Bayi Haki yang sudah membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 20. Secara keseluruhan sudah bagus bacaannya, tapi ada beberapa yang kurang, tolong ini diperhatikan lagi. Terutama tolong ketika baca surat Al-Kahfi, sebagaimana pelajaran minggu kemarin masih hangat, kita belajar tanda-tanda wakof. Di sini di ayat pertama ada tanda wakof saktah. Ini, coba dilihat ayat pertama. Ada di atasnya, di atas iwaja itu ada tanda wakof saktah. Itu maksudnya apa? Maknanya apa? Maknanya ketika nanti kita sampai di iwaja harus berhenti dan melanjutkan lagi tapi tanpa bernapas. Jadi sakta itu berhenti sejenak, melanjutkan tanpa menarik napas. Jadi cara bacanya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'syan syadida. Nah, jadi gitu ya. Iwaja berhenti, lanjutkan tanpa menarik napas. Jangan narik napas. Wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, itu ya. Itu namanya sakta. Mohon ini diperhatikan ini sebagai mengingat saja ini pelajaran minggu kemarin tentang tanda-tanda wakof. Selanjutnya setelah ini silakan sebagai bukti kalian sudah mengikuti pembiasaan, silakan link yang tadi Bapak kirimkan diisi di sana, silakan dijawab dan dikirim sekarang juga. Terima kasih Bapak ucapan, Bapak sampaikan lagi, silakan persilakan kepada Pak Ani. Ya, terima kasih Pak Dasep. Bu Eni, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hari ini kita sudah melakukan pembiasaan dengan langsung Kameranya Bu melalui Eni, maaf. ya sebentar. Dengan langsung melalui Zoom. Alhamdulillah banyak yang mengikuti. Terima kasih untuk Pak Dasep, untuk Pak Arif. Semoga ini bisa berlanjut dan kita mendapatkan pahala yang berlipat dari kegiatan ini. Mangga, terima kasih. Dilanjut, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikarenakan waktu sudah selesai,
acara pembiasaan mengaji di hari Jumat dicukupkan. Semoga ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.